Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Oviana Manalu dengan NIM C0E024018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak. Rumusan masalahnya, yang pertama itu ada pembukuan atau pencatatan, yang kedua pemeriksaan pajak, tiga penyidikan pajak, dan yang keempat itu sanksi perpajakan. Masuk kita ke pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah pencatatan keuangan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Sedangkan pencatatan adalah data peredaran atau penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak. Wajib pajak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Wajib pajak yang memakai norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN atau tidak berusaha hanya wajib melakukan pencatatan. Ketentuan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, harus dilakukan dengan jujur, taat asas, dan menggambarkan keadaan usaha sebenarnya. Yang kedua, menggunakan huruf Latin, angka Arab, rupiah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing dengan izin Menteri Keuangan. Dan yang terakhir itu, data disimpan selama 10 tahun di tempat usaha atau domisili wajib pajak. Ada pula sanksi pelanggaran dalam pembukuan pencatatan. Yang pertama, jika tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, akan diberikan surat ketetapan pajak ditambah dengan denda 100% dan PPh 25 ditambah 50%. Kemudian jika sengaja memalsukan atau tidak menyimpan dokumen, penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan denda 2-4 kali pajak berutang. Jika mengulangi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pidana 2 kali lipat. Masuk kita ke pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data secara objektif guna menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sasaran pemeriksaan pajak ini dengan mendeteksi kesalahan penafsiran, perhitungan, penggelapan penghasilan, serta pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak benar. Ada pula kriteria dan jenisnya. Itu dilakukan pada wajib pajak yang SPT-nya lebih bayar, rugi, tidak tepat waktu, atau berisiko tinggi. Pemeriksaan bisa di kantor pajak atau di tempat wajib pajak. Kemudian ada penyidikan pajak. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkapkan tindak pidana perpajakan serta menemukan tersangkanya. Dilaksanakan sesuai KUHP oleh pegawai DJP yang berwenang sebagai penyidik pajak. Ada pula wewenang penyidik, itu meliputi mengumpulkan keterangan dan bukti, memeriksa dokumen, melakukan penyitaan, meminta bantuan ahli, memanggil saksi atau tersangka, menghentikan penyidikan, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan. Ada pula kewajiban penyidik itu memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai ketentuan KUHP. Ada pula sanksi dalam perpajakan. Itu terlebih dahulu kita harus tahu sanksi perpajakan itu adalah jaminan agar wajib pajak menaati peraturan perpajakan. Sanksi ini terbagi 2, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Masuk kita ke sanksi pidana. Ada 3, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.
Nah, denda pidana ini diberikan bagi wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak ketiga yang melanggar norma. Nah, kemudian pidana kurungan itu diberikan untuk pelanggaran ringan. Ada pula pidana penjara itu diberikan untuk tindak kejahatan perpajakan. Ada pula sanksi administrasi, itu bisa berupa bunga, denda, dan kenaikan. Bunga ini dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Denda itu bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Misalnya denda 100.000 sampai 500.000 per SPT. Kemudian ada sanksi kenaikan bagi wajib pajak yang menimbulkan kekurangan pajak, misalnya 75% sampai 100% dari wajib pajak yang kurang dibayar, atau 2% dari DPP bagi PKP yang melanggar ketentuan faktur pajak. Dari penjelasan yang telah disampaikan itu, kesimpulannya yaitu pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi perpajakan itu saling berkaitan dalam sistem self-assessment untuk menegakkan kepatuhan dan keadilan pajak. Proses ini memastikan pelaporan yang benar, menindak pelanggaran, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak demi peningkatan penerimaan pajak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.